Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang merujuk kepada kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, nafanallahu bi'ulumih insyaallah. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai pada muqaddimah Mu'jizatul Isra wal Mi'raj ya. Jadi peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua orang yang Rasulullah cintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ditinggal orang yang Rasulullah cintai itu berusaha untuk mencari pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang bernama Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali ada orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apa mau dikata, ternyata apa yang Rasulullah harapkan bertolak belakang dengan kenyataannya, bahwa orang-orang Taif menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah hitam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kecilnya ruang untuk dakwah setelah ditolaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, seolah-olah dalam benak Rasulullah tertutup pintu dakwah. Itu yang membuat Rasulullah sedih, sampai lantas kemudian terjadilah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepi sejenak di sebuah kebun. Terus Rasulullah berdoa, meminta untuk dikuatkan dan meminta kepada Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jalan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan selama Allah tidak murka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekilas pembahasan kita kemarin. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan angin segar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditimpa beberapa kejadian yang tentu saja kurang enak, tentu saja menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bertubi-tubi, berkelanjutan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan angin segar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberangkatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ya. Teknisnya kemarin sudah kita bahas sedikit ya, bahwa Rasulullah diperjalankan singkat sekali ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang memperjalankan hambanya, disebutkan hambanya ya. Lailan dalam bentuk nakirah yang artinya dalam waktu fatrah kasirah, waktunya singkat sekali ya. Dan ini bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Makkah, ke Masjidil Haram, ya, orang-orang Quraisy yang dipengaruhi oleh Abu Jahal mengambil momentum kesempatan setelah Abu Jahal tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Isra Mi'raj. Ya. Ini pun sudah kita bahas sedikit kemarin. Sampai kemudian Abu Jahal melihat satu celah bahwa tinggal sisa Abu Bakar ini. Yang kalau Abu Bakar terpengaruh, maka niscaya semua orang-orang yang sebelumnya beriman kepada Rasulullah pasti akan berubah menjadi ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kisah Isra Mi'raj ini. Namun begitu Abu Jahal dan orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, diinformasikan berita tentang Isra Mi'raj, mereka berharap bahwa Abu Bakar ikut-ikutan untuk sama-sama menuduh gila orang yang melakukan perjalanan sedemikian singkatnya berdasarkan pengakuan dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu Abu Bakar ditanya, kamu percaya nggak kalau ada orang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Filastin itu hanya dalam hitungan waktu singkat saja? Kata Abu Bakar, mana mungkin, perjalanannya panjang dan jauh. Lantas kemudian Abu Bakar bertanya, emang siapa yang ngomong begitu? Orang-orang bilang, yang ngomong begitu sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tenangnya seorang Abu Bakar mengatakan, in kana qala dzalik laqad sadaq. Oh, kalau Muhammad yang ngomong begitu ya pasti benar. Ya. Inni la usaddiquhu ala ab'ad min dzalik. Kalaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong yang lebih enggak masuk akal daripada itu, kalaulah itu keluar dari lisan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la usaddiquh. Saya akan percaya itu. Karena keluar dari sosok yang nggak pernah berdusta sebelumnya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang-orang yang tadinya sempat goyang keimanannya, ya, sempat mulai merasa apa yang mereka yakini selama ini runtuh melihat Rasulullah ngaku-ngaku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hitungannya singkat saja. Begitu ngedengar apa yang diucapkan oleh Abu Bakar, kembali keimanan mereka. Maka Abu Bakar mengembalikan iman orang-orang yang sempat goyang imannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cerita tentang Isra Mi'raj, ya. Walan kita coba untuk mengambil beberapa al-ibar, ya, wad dalalat wal izat, beberapa pembelajaran dari kisah Isra Mi'raj. Yang pertama, kalimatun anir rasuli wal mu'jizat, hal-hal terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mukjizat, ya. Ketahuilah bahwa sebagian orang itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dari sudut pandang kemanusiaannya saja, artinya memandang Rasulullah sebagai seorang manusia saja, ya. Orang menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu hanya sosok manusia biasa. Mereka nggak melihat mukjizat kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi semenjak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila asrinal hadir, sampai zaman ini, ya. Banyak datang dari orientalis di zaman ini, ya. Orang-orang yang mencari-cari kelemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka membaca sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka nggak mau mengakui mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang dilihat sosok manusianya saja. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui, oh nih Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya jenius. Muhammad ini sosok pemimpin yang sangat
Epik sekali. Ya. Muhammad ini adalah seorang pahlawan, orang-orang yang punya jiwa heroik tinggi. Mereka membatasi sampai situ saja. Ya. Jadi dari sisi kemanusiaannya saja, sementara mereka nggak menerima mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tragisnya itu tidak hanya datang dari kalangan orang-orang yang benci terhadap agama kita, benci terhadap individu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ada di antara umat Islam, di antara pemikir-pemikir muslimin yang terbawa pemikiran orang-orang yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengarahkan Rasulullah dengan segala kelebihannya yang terlihat hanya dari sisi manusianya saja. Ya lagi-lagi mereka akan bilang, ya Muhammad ini orangnya jenius, pintar sekali. Muhammad ini butulah pahlawan. Muhammad ini jiwa sosialnya tinggi. Tapi yang dilihat dari sisi manusianya saja, sehingga mukjizatnya itu nggak tampak gitu. Ya. Orang-orang Quraisy dulu sudah ngomong begitu. Apa kata orang-orang Quraisy? Diabadikan dalam Al-Quran. Apa-apaan ini Muhammad ya, diakui sebagai nabi, sementara Muhammad ini yakulut ta'am, masih makan makanan seperti kita. Juga dia pulang pergi ke suk itu pasar ya. Masa nabi kayak kita? Masa nabi masih doyan korma? Masa nabi masih makan gandum? Masa nabi masih butuh air buat minum? Masih pergi ke pasar lagi? Masa nabi begitu? Kayaknya nggak cocok, karena mereka nggak mau mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka lihat sisi manusianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Sementara melihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat hanya dari sisi manusianya saja. Rasulullah manusia, iya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama seperti manusia pada umumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua sifat yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah sifatul basyariyah, sisi kemanusiaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah punya sirrul khususiyah, keutamaan, kelebihan, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya sifatul basyariyah apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sisi kemanusiaan. Rasulullah pun adalah golongan manusia sama seperti kita, untuk memberikan kita contoh bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah panutan dan contoh yang bisa dilakukan oleh manusia-manusia lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sholat, terus kemudian kakinya bengkak, ya, gimana nggak bengkak? Dalam salah satu riwayat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdullah, ya, Sayyidina Abdullah ibnu Umar kalau tidak salah, wallahu a'lam, ya, itu sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca surah Al-Baqarah. Begitu mau selesai salat Al-Baqarah, kata makmumnya, sebentar lagi kayaknya bakalan ruku. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan surah Ali Imran. Ya. Surah Ali Imran, Al-Baqarah sama Ali Imran itu berapa lama? Begitu udah mau selesai surah Ali Imran, kata makmumnya, bentar lagi nih Rasulullah bakalan ruku. Ternyata dilanjut lagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Surah An-Nisa, disambung lagi sampai surah Al-Maidah. Terus kita dengan mudahnya bilang, itu kan Rasulullah. Terang aja itu kan Rasul. Seolah-olah kita nih tidak bisa mengikuti itu. Memang berat, pasti berat ya. Dan kalau sekarang kita disuruh begitu mungkin saat ini tidak kuat, berat gitu. Tapi jangan lantas kemudian malah yudraku kulluhu la yutraku kullu, karena nggak bisa ditanggalin aja semuanya gitu. Rasulullah tuh ngasih contoh, kalau bisa ikuti sepenuhnya, tidak bisa ikuti setengahnya, nggak bisa setengahnya ya seperempatnya.
seperempatnya nggak bisa, sepersepuluhnya nggak bisa. Ittaqullaha mastata'tum, kau bisa apa, ikuti. Tapi hikmah dibalik basyariyahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah seorang manusia, supaya kita nggak minder untuk ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan bisa ngikutin Rasulullah. Ya, Sayyidina Utsman yang kalau sholat witir cuma 1 rakaat, tapi 1 rakaatnya Sayyidina Utsman dalam berbagai riwayat itu mulai dari ba'da isya sampai sebelum subuh, dan beliau khatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witirnya itu. Sama sih sama kita, milihnya 1 rakaat, ya, cuman kualitasnya yang berbeda. Itu riwayat banyak sekali Sayyidina Utsman sholat witir itu menghatamkan Al-Quran itu, ya. Masya Allah, luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain pun begitu, ya. Beberapa riwayat menyatakan ada sahabat-sahabat yang diam-diam di musim dingin keluar dari rumahnya menuju Masjidil Haram. Mereka menyangka bahwa yang datang itu hanya mereka saja, berusaha saling mengungguli antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, ya. Karena zaman dulu kan gak ada penerangan kayak sekarang, apalagi di Masjidil Haram. Masya Allah, penerangan udah luar biasa. Zaman dulu tentu saja gelap gulita. Yang mereka andalkan hanya sinar bulan saja mungkin, kalau memang bulannya lagi memberikan cahaya terang begitu. Musim dingin, kalau sekarang kita punya mantel, ya zaman dulu mungkin andalannya hanya kulit saja yang mereka double itu jadi selimut. Mereka keluar bela-belain malam-malam itu supaya bisa mengungguli antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ternyata sampai di Masjidil Haram mereka bertemu dengan beberapa sahabat lain yang punya pemikiran yang sama itu. Mereka sholat mulai dari ba'da Isya sampai sebelum subuh. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, sholat tarawih juga kayak begitu. Mereka mulai dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Hanya cukup makan beberapa butir kurma, baru setelah itu imsak. Artinya apa? Rasulullah punya sifatul basyariyah, sehingga kita nggak perlu minder untuk ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ada takaran manusiawinya. Tapi memang kalau nggak bisa sepenuhnya, ya mungkin sebagian kecilnya. Karena Rasulullah setiap perilakunya, baik ibadah maupun kesehariannya, merupakan contoh. Ya, itu fungsi dari sifatul basyariyah. Dan jangan lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya sirrul khususiyah, punya keutamaan-keutamaan, punya kelebihan-kelebihan. Rasulullah punya mukjizat. Rasulullah manusia, iya, tapi ada komaknya. Walakin, akan tetapi, nah manusia yang seperti apa? Rasulullah adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan banyak sekali keutamaan dan kelebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat Isra Mi'raj, salah satunya. Untuk kita tahu bahwa kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus kemudian pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan titah langsung untuk melaksanakan salat. Itu adalah bagian dari mukjizat Isra Mi'raj itu, kepergian dan kepulangannya. Untuk kita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nggak nganggap Rasulullah tuh biasa-biasa saja. Berapa banyak orang begitu disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka biasa-biasa saja. Berapa banyak orang tidak menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang semestinya. Padahal Rasulullah itu afdalul anbiya, sebaik-baiknya para nabi. Banyak orang ketika ditanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hanya menjawab, oh dia adalah nabi kami. Sementara ketika mereka berkata itu, nggak ada perasaan apa-apa dari dalam diri mereka. Yang semestinya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena mereka nggak paham, nggak kenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan khususiyah itu.
jamaknya khasais, keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membelah bulan, ya. Insyiqaqul qamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucur air dari jari jemari beliau. Itu keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang ada di hadapannya itu, ya. Melihat apa yang ada di belakangnya, seperti apa yang beliau lihat di hadapannya. Itu Rasulullah. Jangan ditanya bagaimana Rasulullah, apa punya mata di belakang, itu nggak usah ditanya. Itu udah urusan Allah itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memberikan solusi penyembuhan fisik, ya, dengan ludahnya beliau. Misalkan ada beberapa sahabat yang terluka sama Rasulullah tuh di nafas, ya, ditiup, sebagian terciprat liur Rasulullah, terus diusap, lukanya hilang. Itu kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dihinggapi lalat sekalipun selama hidupnya. Itu kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matanya boleh terpejam, tapi Rasulullah tidak pernah tidur, hatinya tidak pernah tidur. Kalau mau lihat keutamaan Rasulullah, boleh tengok kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, karangan Imam Tirmizi. Itu Masya Allah, tentang karakteristiknya Rasulullah, tentang bagaimana kesehariannya Rasulullah, termasuk tadi beberapa mukjizat khasais yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita paham siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan banyaknya nih ya cuman sekedar kulitnya saja. Maka khasais bagian dari yang harus kita ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ada istisyar, ada pengagungan, rasa, ya, ada rasanya kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makhluk Allah, ciptaan Allah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sirul khususiyahnya. Kalau kemarin sempat kita bahas sedikit itu. Orang yang nggak kenal, orang yang nggak tahu kelebihan-kelebihan dari nabi-nabi, para utusan-utusan Allah, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, efeknya tadi dia akan menganggap biasa saja dan cenderung melihat dari sisi manusianya tadi. Kalau kemarin kita kasih contoh, Bapak kalau disebut Bapak mencintai atau menghormati Nabi Zulkifli enggak? Ya. Nabi Harun. Kalau disebutkan Nabi Yahya misalnya, apa yang kita rasakan? Kayaknya sama aja sama Yahya lain yang kita kenal. Limaza? Kenapa? Karena kita enggak kenal. Kita enggak tahu khasaisnya juga, keutamaan seorang Nabiullah Yahya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau disebutkan Nabiullah Musa, oh mulai ada, oh itu Nabi Musa alaihi salam. Karena kita mulai kenal, sering disebutkan itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mulai ada tuh pengagungan. Kenapa? Karena kita banyak tahu dan kita juga paham bagaimana khasais keutamaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi itu. Ya. Tapi kalau disebutkan Nabiullah Idris, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, oh kayaknya hampir sama dengan Saleh yang kita kenal dari tetangga-tetangga kita, boleh jadi begitu. Kenapa? Kita tidak kenal dan nggak tahu khasaisnya. Begitu pula dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Jadi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dari sisi basyariahnya saja, ya, manusia seperti kita, tapi juga melihat dari sirrul khususiyah, keutamaan demi keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada beberapa hadis dari keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang derajatnya itu dhaif,
sebagian lagi hasan. Tapi banyak di antara keterangan terkait mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya itu sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu udah nggak disangsikan lagi kebenarannya, pasti benar. Ya. Ya tapi lagi-lagi banyak orang tuh melihat yaitu tadi Rasulullah dari sisi kemanusiaannya saja. Banyak loh, bahkan para pemikir-pemikir Islam, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, ada Syekh Muhammad Abdu, ada Syekh Muhammad Farid Wajdi, ada Husain Haikal. Itu mereka bahkan membuat kitab Sirah An-Nabawiyah. Tapi yang dilihat dari sisi kemanusiaannya saja. Kalau ada kelebihan, dianggap kelebihan yang memang masuk akal, ya, dalam pandangan manusia. Tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutnya jenius. Rasulullah itu disebutnya punya sifat heroik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutnya pahlawan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutnya punya tingkat kepekaan sosial yang tinggi. Tapi mereka nggak mau mengakui itu. Yang sifatnya di luar nalar, yang disebut dengan mukjizat. Ya. Padahal kalau kita mau sedikit berenung saja, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalaulah mukjizat dimaknai sesuatu yang tidak masuk akal, nggak usah jauh-jauh. Coba saja kita lihat galaksi ini, itu udah nggak masuk akal itu. Semuanya serba keteraturan. Bumi mengitari matahari, bahkan nggak cuman itu kan. Selain planet bumi, ada juga planet-planet yang lain. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, semuanya ngitarin matahari. Dan itu nggak simetris putarannya. Kata para ahli itu putarannya itu oval. Maka amat sangat mungkin sekali kalau salah satu yang putarannya lebih lambat 1 detik saja, itu akan saling bertabrakan itu. Itu saja udah nggak masuk akal. Kok bisa ada begitu galaksi? Semuanya serba teratur. Ya. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, nanti punya anak. Yang laki-laki ini menjadi tua, terus meninggal. Anaknya berubah posisi jadi orang tua. Nanti orang tua ini lama-lama meninggal, digantikan lagi. Itu terus keteraturan seperti itu. Ya. Nggak ada begitu dilahirkan langsung umur 20 tahun, nggak ada. Semua serba teratur. Ya. Semua serba teratur. Kita lihat juga bagaimana hukum gravitasi misalkan, ya. Hukum tarik menarik, itu semuanya adalah sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal itu. Kenapa kita bisa percaya dengan yang itu sementara dengan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok nggak percaya? Ya. Terus kemudian peredaran darah, pemompaan jantung, kemudian kematian seseorang yang tidak bisa diprediksi, itu semua adalah sesuatu yang di luar dari nalar kita. Dan itu bisa terjadi. Ya. Hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, nyamuk. Kurang mukjizat apa itu? Mukjizat dalam artian kata, sesuatu yang di luar nalar dan logika. Ya. Itu saja kita percaya, nyamuk itu bagian dari kekuasaan Allah. Kan? Susah itu dimengerti itu. Bagaimana aliran darahnya nyamuk? Kok nyamuk bisa kuat untuk menggerakkan sayapnya sekian ratus getaran dalam setiap detik misalkan. Terus nyamuk makanannya darah. Darah itu setelah dikonsumsi kemana ususnya itu? Nyamuk itu. Kalau udah diminum kemana pembuangannya nyamuk itu? Nah itu susah itu. Itu saja kita bisa percayai. Kenapa dengan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita percayai? Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dari kisah Isra Mi'raj kita juga mendapatkan pelajaran penting tentang Baitul Maqdis, ya. Tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan. Baitul Maqdis bagian dari sejarah Islam. Ya. Bagaimana lantas kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam, sebelum nanti akhirnya dirubah haluannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berubahlah kiblat itu dari arah Baitul Maqdis menjadi arah Ka'bah. Ya. Nah, itu kejadiannya ada di Masjid Qiblatain, diabadikan itu, ya, di kota Madinah. Ya. Berubah kiblat.
Tapi kita harus sadari juga bahwa kita nggak menutup sejarah bahwa kiblat pertama kita adalah Baitul Maqdis. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Baitul Maqdis. Ya. Tidaklah kita diminta untuk bela-belain melakukan perjalanan. Ya. Tusyaddur rihal atau tasyuddur rihal. Kecuali kepada 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau untuk 3 tempat ini, ayo usaha untuk bisa sampai ke sana. Begitulah kalau terjemah bebasnya itu. Ya. Orang yang salat di Masjidil Haram atau melakukan kebaikan di Masjidil Haram nilainya 100.000 kebaikan dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Kalau di Masjid Nabawi itu 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa sebagian riwayat menyatakan 500 lebih utama dibandingkan masjid yang lain. Nah, ini bagian dari sejarah Islam. Ini juga isyarat buat kita untuk ikut membantu mempertahankan Baitul Maqdis. Walaupun yang kita bisa adalah dengan doa, sebagian bisa dengan donasi, tapi sebisa kita pertahankan Baitul Maqdis itu. Sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran berikutnya ini, mohon maaf ya saya singkat-singkat karena waktunya juga singkat. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Isra dan Mi'raj, Rasulullah sempat ditawari sama Jibril alaihi salam. Ya Rasulullah, mau yang mana? Ada 1 gelas isinya susu, 1 lagi gelas isinya apa? Khamr, arak. Ya. Arak saat itu belum ada pelarangan. Ya. Arak itu jadi satu minuman yang mungkin lazim-lazim saja untuk diminum, bahkan menjadi jamuan penting kalau sedang menjamu seseorang. Ya. Jadi dipilih, suruh pilih mana yang mau dipilih. Akhirnya Rasulullah SAW memilih susu. Ya. Kata Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah, yang kau pilih adalah sesuatu yang fitrah. Maknanya apa? Bahwa susu itu melambangkan agama Islam yang diemban oleh Rasulullah SAW. Agama yang akidah ala annal Islam huwa dinul fitrah, ay ad-dinul ladzi yansajimu fi aqidatihi wa ahkamihi kulliha ma'ama taqtadihi nawazil fitrah. Agama yang akidah dan seluruh hukumnya sesuai dengan tuntutan fitrah. Jadi semua pondasi-pondasi agama berikut syariat-syariatnya itu sesuai fitrah. Nah, ini nanti mudah-mudahan kita bisa bahas selanjutnya. Ya. Potong tangan, qisas itu sesuai fitrah aslinya. Ya. Itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka hukum yang paling layak untuk Allah berlakukan adalah hukum yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita yang lebih paham itu. Ya. Walaupun kita saat ini tidak menerapkan hukum itu, hanya saja jangan sampai apatis dengan hukum-hukum Islam. Ya. Mungkin itu saja hari ini yang dapat kita bahas. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, Allah berikan kita istiqamah untuk hadir di majelis ilmu insya Allah, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.